Pernah capek tiba-tiba? Atau gampang sakit? Mungkin ada hubungan dengan kelenjar tubuh kita. Maka dengan itu, mari kita kupas tuntas tentang kelenjar tiroid, paratiroid, dan timus. Let's go! Kalau tubuh kita punya grup chat rahasia, kelenjar tiroid, paratiroid, dan timus, ini jadi adminnya. Yang pertama ada T4 atau tiroksin, merupakan hormon yang diproduksi dalam jumlah paling banyak. Namun, T4 adalah bentuk non-aktif. Ada hormon T3 atau triiodothyronin, si penggerak, merupakan hormon yang lebih sedikit jumlahnya daripada T4, namun kekuatannya jauh lebih besar dari T4. T3 bekerja seperti busi kendaraan, yaitu mengatur seberapa cepat organ-organ di dalam tubuh bekerja. Hormon kalsitonin memiliki fungsi yang berbeda dari T3 dan juga T4, yaitu mengatur kadar kalsium. Jika kita habis makan makanan kaya akan kalsium, kalsitonin akan menangkap kalsium dan memasukkannya ke dalam tulang. Fungsi yang pertama merupakan metabolisme seluler. Itu meningkatkan laju metabolisme basal atau basal metabolic rate. Selanjutnya, sistem kardiovaskular meningkatkan kecepatan pompa jantung, aliran darah, dan denyut nadi agar pasukan oksigen ke dalam jantung tidak kurang. Otak kita akan selalu memantau kadar hormon yang ada di dalam tubuh kita. Jika otak merasa kekurangan hormon tiroid, otak akan mengirimkan sinyal perintah bernama TSH ke kelenjar tiroid. Menerima perintah tersebut, tiroid langsung memproduksi hormon T3 dan juga T4. Dari mana? Merupakan dari iodium, dari garam dapur atau makanan laut yang sering kita makan. Setelah jumlah hormon di dalam darah sudah cukup, otak akan mendeteksinya dan berkata cukup, dan produksinya pun melambat. 4 kelebihan dan kekurangan hormon tiroid. Kelebihan hormon tiroid bisa disebut juga dengan hipertiroidisme. Gejalanya seperti jantung berdebar, berat badan turun drastis, mudah berkeringat, gemetar, sulit tidur, mudah cemas, mata menonjol. Tetapi pada mata menonjol ini hanya terjadi pada kondisi tertentu. Selanjutnya ada dampak jika kekurangan hormon tiroid yang bisa disebut dengan hipotiroidisme. Gejalanya adalah mudah lelah, berat badan naik, kulit kering, mudah ngantuk, denyut jantung lambat, sulit berkonsentrasi, pertumbuhan terhambat pada anak-anak. Hal yang meningkatkan dan menghambat kerja hormon tiroid. Yang meningkatkan yaitu iodium cukup dalam makanan. Contohnya seperti garam beriodium, ikan laut, dan rumput laut. Selanjutnya ada hormon TSH dari hipofisis. Dan ada pola hidup sehat dan nutrisi yang baik. Selanjutnya ada yang menghambat, yaitu kekurangan iodium, stres berlebihan, penyakit autoimun, obat tertentu, dan kerusakan kelenjar tiroid. Tiroid ini tempatnya berada pada kelenjar tiroid, terletak di bagian depan leher, tepatnya di bawah jakun dan di depan saluran pernafasan atau trakea. Bentuknya seperti kupu-kupu dengan dua lobus di kanan dan kiri yang dihubungkan oleh bagian tengah yang disebut isthmus. Jadi, kelenjar paratiroid adalah sebuah kelenjar endokrin ataupun kelenjar penghasil hormon yang berukuran sangat kecil yang biasanya terletak di dalam leher, di mana fungsi utamanya itu adalah memproduksi hormon tiroid atau PTH untuk mengatur dan menjaga keseimbangan kadar kalsium dan fosfat di dalam aliran darah tubuh kita. Jadi, kelenjar paratiroid terletak di bagian leher, tepatnya di bawah jakun, yang dimana posisinya bersembunyi di bagian belakang kelenjar tiroid. Nah, berikutnya ada hormon atau zat yang dihasilkan. Yang dihasilkan dari kelenjar paratiroid ini adalah PTH. Fungsinya itu adalah sebagai stabilizer kalsium tubuh yang menjaga kadar kalsium di dalam aliran darah agar selalu seimbang dan tidak kurang dan tidak lebih. Itu tuh ada cara kerjanya. Yang pertama tuh ada kalsium darah rendah itu jadi naik, paratiroidnya menyala atau on, lalu mengeluarkan hormon. Lalu yang kedua adalah hormonnya bekerja, mengambil kalsium dari tulang, ginjal, dan usus untuk dipindahkan ke dalam darah. Yang ketiganya, kalsium darahnya menjadi normal, lalu kelenjar paratiroid otomatis mati atau off. Dampak kelebihan. Kalsium dikeruk
berlebihan dari tulang menuju darah. Dampaknya adalah tulang menjadi kropos, rapuh, dan mudah patah atau osteoporosis. Tingginya kalsium di darah dan urin juga memicu terbentuknya batu ginjal serta gejala kelelahan ekstrim dan gangguan irama jantung. Dampak kekurangannya, kadar kalsium darah merosot tajam, hipokalsemia. Hal ini menyebabkan sensitivitas sistem saraf dan otot meningkat drastis, memicu gejala kram otot yang parah, kesemutan di area wajah dan ekstremitas, hingga kejang otot tak terkontrol yang disebut tetani. Hal yang meningkatkan kerja, kondisi hipokalsemia, rendahnya kalsium darah, dan kadar fosfat darah yang tinggi karena fosfat mengikat kalsium bebas. Hal yang menghambatkan kerja, kadar kalsium darah yang sudah tinggi, kadar vitamin D yang aktif di dalam tubuh vitamin D memberikan sinyal umpan balik untuk menekan PTH, serta kondisi hipomagnesemia, kekurangan magnesium ekstrim karena magnesium dibutuhkan kelenjar untuk bisa melepaskan hormon PTH dengan baik. Selanjutnya saya akan membahas bagian kelenjar timus. Teman-teman di sini, apakah ada yang udah tahu apa itu kelenjar timus? Nah, kelenjar timus adalah organ pada sistem kekebalan tubuh yang terletak di belakang tulang dada di antara paru-paru. Timus paling aktif saat masa anak-anak dan remaja. Fungsi utamanya adalah membantu pembentukan dan pematangan sel T, yaitu sel darah putih yang melindungi tubuh dari penyakit. Letak kelenjar timus. Kelenjar timus berada di bagian atas rongga dada atau mediastinum, tepat di belakang tulang dada atau sternum, dan di antara paru-paru. Letak ini membuat kelenjar timus dekat dengan jantung dan pembuluh darah besar, sehingga membantu proses penyebaran sel T ke seluruh tubuh kita. Selanjutnya, hormon atau zat yang dihasilkan. Yang pertama ini ada timosin, membantu pematangan dan perkembangan sel T agar dapat melawan penyakit. Yang kedua ada timopoietin. Dia ini membantu mengatur pembentukan dan fungsi sel T pada sistem imun. Dan yang ketiga itu ada timulin. Dia membantu meningkatkan kerja dan aktivitas sel T dalam melindungi tubuh dari infeksi. Dan yang terakhir ada fungsi kelenjar timus, yaitu membantu perkembangan dan pembentukan limfosit T, mengatur sistem kekebalan tubuh, membantu tubuh melawan infeksi, membedakan sel tubuh sendiri dan benda asing. Cara kerja kelenjar timus dimulai dari sistem tulang yang menghasilkan sel darah putih muda. Sel ini kemudian masuk ke kelenjar timus. Di dalam timus, hormon timosin membantu proses pematangan sel T. Setelah matang, sel T akan dilepaskan ke aliran darah untuk melawan virus, bakteri, dan sel abnormal di dalam tubuh. Tapi, kalau kelenjar timusnya bekerja secara berlebihan, sistem imunnya juga bisa jadi terlalu aktif dan justru menyerang sel tubuh sendiri yang dapat menyebabkan penyakit autoimun. Sebaliknya, jika kelenjar timus kekurangan, fungsi daya tubuh akan melemah dan risiko terkena penyakit termasuk kanker bisa meningkat. Ada beberapa hal yang bisa meningkatkan kerja kelenjar timus, seperti makan makanan bergizi, tidur yang cukup, rutin olahraga, ngurangin stres, juga bisa dengan mengonsumsi vitamin dan juga mineral. Sebaliknya, ada juga hal yang bisa menghambat kerja kelenjar timus, seperti kurang tidur, stres berlebihan, merokok, konsumsi alkohol, pola makan yang gak sehat, dan faktor pertambahan usia.